Geger. John Hertman ubah total wajah timnas Indonesia. Taktik ala Spanyol jadi senjata baru Garuda. Transformasi taktik timnas Indonesia di bawah arahan pelatih John Hertman semakin menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, perhatian publik tidak hanya tertuju pada daftar pemain yang dipanggil, tetapi juga pada perubahan filosofi permainan yang mulai diterapkan dalam tubuh skuad Garuda. Berbagai laporan dari pemusatan latihan di Bali menyebutkan bahwa Hertman tengah membangun identitas baru bagi timnas Indonesia melalui pendekatan permainan modern yang terinspirasi dari filosofi sepak bola Spanyol. Pendekatan tersebut diakini mampu membawa Indonesia tampil lebih dominan, lebih terorganisasi, dan lebih percaya diri saat menghadapi lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara. Sejak pertama kali memimpin sesi latihan, Hertman menunjukkan komitmennya untuk membentuk tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Pelatih asal Kanada itu memahami bahwa sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar kecepatan dan semangat juang. Setiap pemain harus mampu memahami ruang, membaca situasi permainan, serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat di bawah tekanan. Oleh karena itu, fokus latihan yang diterapkannya tidak hanya berkutat pada peningkatan kebugaran, melainkan juga pada pemahaman kolektif mengenai cara bermain yang efektif dan efisien. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam pendekatan Hertman adalah penerapan konsep positional play, atau permainan berbasis posisi yang selama ini identik dengan timnas Spanyol dan sejumlah klub elit Eropa. Filosofi ini menekankan pentingnya penguasaan bola, distribusi umpan yang akurat, serta kemampuan pemain untuk menempati ruang yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam sistem ini, setiap pemain memiliki tanggung jawab yang jelas, baik saat menyerang maupun bertahan. Mereka harus memahami hubungan antar lini sehingga tim dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang solid. Di pusat latihan Bali, para pemain dikabarkan menjalani berbagai latihan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sirkulasi bola. Hertman menginginkan bola bergerak lebih cepat daripada pemain lawan. Oleh sebab itu, umpan-umpan pendek dan kombinasi cepat menjadi bagian utama dari program latihan. Para pemain dilatih untuk terus bergerak setelah melepaskan bola, menciptakan opsi umpan baru, dan menjaga struktur permainan tetap rapi. Dengan cara ini, Indonesia diharapkan mampu mengontrol jalannya pertandingan serta mengurangi risiko kehilangan bola di area berbahaya. Pendekatan tersebut berbeda dengan gaya permainan yang selama ini sering identik dengan sepak bola Indonesia yang mengandalkan kecepatan dan serangan langsung. Di bawah Hertman, timnas Indonesia tampaknya akan lebih sabar dalam membangun serangan. Bola akan dialirkan dari lini belakang menuju lini tengah sebelum akhirnya mencari celah untuk menembus pertahanan lawan. Strategi ini bertujuan menciptakan peluang dengan kualitas yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan tim ketika kehilangan penguasaan bola. Selain penguasaan bola, Hertman juga memberikan perhatian besar terhadap efisiensi penggunaan ruang. Dalam sepak bola modern, ruang dianggap sebagai salah satu elemen terpenting dalam permainan. Tim yang mampu menguasai ruang dengan baik biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi pertandingan. Karena itu, para pemain Indonesia dilatih untuk memahami kapan harus melebar, kapan harus masuk ke area tengah, dan kapan harus melakukan pergerakan tanpa bola guna membuka ruang bagi rekan setimnya. Kedisiplinan organisasi permainan menjadi fokus utama lainnya. Hertman ingin memastikan bahwa setiap pemain memahami perannya secara detail. Ketika tim menguasai bola, seluruh pemain harus menjaga struktur agar sirkulasi bola berjalan lancar. Sebaliknya, ketika kehilangan bola, mereka harus segera melakukan transisi bertahan dengan cepat dan terorganisasi. Konsep ini sangat penting karena banyak pertandingan modern ditentukan oleh kemampuan sebuah tim dalam bereaksi saat terjadi pergantian fase permainan. Perubahan filosofi tersebut mulai terlihat dalam berbagai simulasi pertandingan yang dilakukan selama pemusatan latihan.
Beberapa pengamat yang mengikuti perkembangan tim menyebutkan bahwa permainan Indonesia tampak lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Aliran bola terlihat lebih rapi, jarak antar pemain lebih terjaga, dan proses membangun serangan berlangsung dengan pola yang jelas. Meski masih dalam tahap penyempurnaan, tanda-tanda positif tersebut menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang tepat. Di samping perubahan taktik, keputusan Hertman dalam meracik skuad juga menarik perhatian banyak pihak. Pelatih berpengalaman itu memilih pendekatan yang cukup berani dengan mengombinasikan pemain senior, pemain yang berkarir di luar negeri, dan talenta-talenta muda lokal. Perpaduan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan yang ideal antara pengalaman, kualitas teknis, dan energi muda yang dibutuhkan dalam turnamen kompetitif seperti Piala AFF. Pemain-pemain senior tetap memiliki peran penting sebagai pemimpin di dalam tim. Pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional menjadi aset berharga yang dapat membantu menjaga stabilitas permainan. Di sisi lain, para pemain abroad membawa pengalaman dari kompetisi yang memiliki tingkat persaingan tinggi. Mereka diharapkan mampu memberikan standar profesionalisme yang lebih tinggi sekaligus menjadi contoh bagi pemain-pemain muda. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah munculnya sejumlah pemain lokal yang berhasil memanfaatkan kesempatan selama pemusatan latihan. Di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di skuad utama, beberapa nama menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Mereka tidak hanya mampu mengikuti tuntutan taktik baru, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sesi latihan dan uji coba internal. Salah satu pemain yang mendapat sorotan adalah Raihan Hanan. Gelandang muda ini menunjukkan kualitas yang membuat banyak pihak terkesan. Kemampuannya dalam membaca permainan, mengatur tempo, dan mendistribusikan bola menjadi nilai tambah yang sangat sesuai dengan filosofi permainan yang diterapkan Hertman. Dalam berbagai latihan, Raihan terlihat nyaman saat menguasai bola dan berani mengirimkan umpan progresif ke area berbahaya lawan. Visi bermain yang dimilikinya membuat aliran serangan tim menjadi lebih hidup dan dinamis. Selain Raihan, Beckham Putra juga menjadi salah satu pemain yang paling menonjol selama pemusatan latihan. Pemain yang dikenal memiliki teknik tinggi tersebut dianggap sangat cocok dengan sistem permainan berbasis penguasaan bola. Beckham memiliki kemampuan menjaga bola dalam situasi sempit, mengontrol ritme pertandingan, serta menemukan solusi kreatif ketika tim menghadapi tekanan lawan. Kehadirannya di lini tengah memberikan variasi yang membuat permainan Indonesia lebih fleksibel dan sulit ditebak. Nama berikutnya yang berhasil mencuri perhatian adalah Rizky Eka Pratama. Pemain sayap ini menghadirkan dimensi berbeda dalam skema permainan Hertman. Jika Raihan dan Beckham berperan penting dalam mengatur aliran bola, Rizky memberikan ancaman melalui kecepatan dan agresivitasnya di sektor sayap. Akselerasi yang dimilikinya membuat pertahanan lawan kesulitan mengantisipasi pergerakannya. Selain itu, kemampuannya melakukan pergerakan tanpa bola sangat membantu dalam menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Performa ketiga pemain tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pemain lokal Indonesia terus berkembang. Mereka menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat dan kesempatan yang memadai, talenta-talenta dalam negeri mampu bersaing di level internasional. Kehadiran mereka juga memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat selama turnamen. Suasana di dalam pemusatan latihan Bali sendiri dikabarkan berlangsung sangat positif. Para pemain menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti instruksi pelatih. Meskipun metode latihan yang diterapkan cukup intensif, semangat para pemain tetap terjaga. Mereka memahami bahwa perubahan filosofi permainan membutuhkan proses adaptasi, dan setiap sesi latihan merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas individu maupun kolektif tim. Hubungan antara pelatih dan pemain juga disebut berjalan dengan baik. Hertman dikenal sebagai pelatih yang komunikatif dan mampu menjelaskan konsep permainan secara sederhana namun efektif.
Pendekatan tersebut membantu para pemain memahami apa yang diinginkan tim pelatih sehingga proses adaptasi berlangsung lebih cepat. Kepercayaan yang terbangun antara pelatih dan pemain menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tim yang solid. Semua persiapan tersebut dilakukan dengan tujuan utama menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen ini memiliki arti penting bagi Indonesia karena menjadi salah satu ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Harapan masyarakat terhadap timnas Indonesia selalu tinggi, terutama setelah berbagai perkembangan positif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, setiap langkah persiapan mendapat perhatian besar dari publik. Ujian pertama bagi filosofi permainan baru Hertman akan datang pada laga pembuka Grup A Piala AFF 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan tersebut diperkirakan akan menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama pemusatan latihan. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Atmosfer stadion yang dipenuhi ribuan supporter diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Namun, Hertman diyakini tidak akan membiarkan timnya terlena oleh status unggulan. Ia terus menekankan pentingnya fokus, disiplin, dan kerja keras karena setiap pertandingan di turnamen ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, laga melawan Kamboja bukan sekadar pertandingan pembuka. Pertandingan tersebut akan menjadi panggung pembuktian bagi filosofi permainan baru yang tengah dibangun. Publik ingin melihat apakah konsep penguasaan bola, organisasi permainan yang rapi, serta efisiensi ruang benar-benar mampu diterapkan secara efektif dalam pertandingan kompetitif. Optimisme kini mulai tumbuh di kalangan pendukung timnas Indonesia. Kehadiran John Hertman membawa harapan baru bahwa Garuda dapat tampil lebih matang dan konsisten dibandingkan sebelumnya. Dengan kombinasi pemain berpengalaman, talenta abroad, serta pemain muda lokal yang sedang berkembang, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Meski perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah, tanda-tanda positif yang muncul selama pemusatan latihan memberikan alasan bagi publik untuk percaya. Transformasi taktik yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak hanya berusaha memenangkan pertandingan, tetapi juga membangun identitas permainan yang kuat untuk masa depan. Kini, seluruh mata tertuju pada Piala AFF 2026. Apakah filosofi ala Spanyol yang diadaptasi John Hertman mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara? Jawabannya akan segera terlihat saat timnas Indonesia memulai perjuangannya di lapangan hijau.